Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan utama sekali, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di ruang belajar online ini. Kemudian selawat berikan salam juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah mengubah dari zaman ini, dari zaman jahiliyah, dari zaman yang tidak berpendidikan menjadi zaman yang berteknologi pada saat sekarang ini. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kepada peserta didik baru di MTSN Negeri Kota Tanjung Pinang tahun pelajaran 2021-2022. Ananda sekalian, dalam kegiatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu yang berkaitan dengan anti diskriminasi. Untuk masalah profil sekolah, mungkin narasumber atau pembicara terdahulu sudah menyampaikan dan Bapak tidak akan membicarakan itu lagi. Langsung saja. Nah, anti diskriminasi. Kalau kita lihat bahasanya, apa itu sebenarnya diskriminasi? Nah, inilah yang akan Bapak bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Adrizal SPD, NIP 19850406 2019031003. Tempat tanggal lahir Bangkinang 6 April 1985. Pangkat penata muda golongan 3A. Jabatan guru pertama. Alamat di Jalan Cendrawasih, Perumahan Taman Bukit Asri, itu daerah Batu Lapan atas. Nomor HP 081267686035. Nah, ini adalah profil singkat Bapak. Nah, kita masuk ke sini dulu. Diskriminasi sebenarnya lebih merujuk kepada pelayanan yang tidak adil. Artinya seperti itu. Baik itu terhadap individu ataupun mungkin terhadap kelompok. Jadi di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu. Sedangkan pengertian diskriminasi itu suatu peristiwa yang biasanya ditemukan dalam masyarakat manusia itu karena kecenderungan manusia itu untuk membeda-bedakan orang. Contohnya mungkin seperti dalam pelayanan publik ya. Ketika di dalam kantor itu ada yang dia kenal, kita dia samperin, jadi seolah-olah nomor antrian itu tidak ada bagi dia, tidak berlaku bagi dia. Karena apa? Karena dia memiliki orang dalam, dia mengenali orang kantor itu gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk diskriminasi. Terhadap apa? Terhadap orang lain yang sudah mengantri gitu. Nah, ini contohnya.
Kemudian apa-apa saja sih sebenarnya diskriminasi itu? Nah, ada diskriminasi umur, ada diskriminasi gender atau kelamin ya, ada diskriminasi kesehatan, ada diskriminasi ras, dan juga ada diskriminasi agama. Inilah macam-macam diskriminasi yang kita bahas pada saat ini. Apakah ada lagi diskriminasi yang lain? Ada. Banyak diskriminasi itu contohnya. Aduh, maaf ya nak ya. Bapak saat ini kagak batuk. Contohnya diskriminasi umur. Nah, di sini dijelaskan ada seorang siswa, dia lebih tua dari teman satu kelasnya, atau sebaliknya, ada seorang siswa, dia lebih muda dari teman sekelasnya. Nah, kira-kira apa diskriminasi dalam kategori umur ini? Contohnya seperti ini. Ada anak yang paling tua di dalam satu kelas, nanti teman-temannya yang lain bilang kakak tertua, kakak tertua. Nah, memang kalau kita lihat kakak, bagus ya. Tapi kalau sudah ada tertua, ini kan sebenarnya membentuk diskriminasi. Apakah dia senang dengan ucapan kita itu? Belum tentu. Belum tentu dia senang. Nah, atau sebaliknya, ada anak itu jauh lebih muda gitu. Nanti dalam satu kelas itu akan selalu mengejek dia gitu. Dibilang junior lah, atau dibilang junior atau apalah gitu. Nah, ini kan apakah dia senang dengan sebutan itu? Belum tentu anak-anak sekalian. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita itu seolah-olah kita menganggap itu hanyalah sebagai candaan, tetapi bagi orang lain itu sebuah satu yang menyakitkan bagi dirinya gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Oke. Contohnya seperti ini. Bapak bisa bercerita sedikit tentang pengalaman hidup teman Bapak. Di waktu kami masih kecil dulu, masih SD, itu teman Bapak itu sering mengalami diskriminasi. Sering mengalami bulian gitu. Jadi, ketika dia pergi ke sekolah, pulang dari sekolah itu, dia selalu dipukuli. Nah, kebetulan kampung kami kan di pinggiran sungai itu. Nah, jadi anak-anak kami itu kalau pulang sekolah mandi ke sungai. Nah, tempat yang dialami teman Bapak ini itu sering dia itu mengalami kekerasan di sana. Anak ini ditangkap terus dilemparkan ke sungai. Bahkan itu kepalanya ditekan ke dalam air gitu. Nah, betapa menyedihkan bagi dia. Jadi dia itu sering hampir setiap hari menangis oleh orang-orang yang jauh lebih tua dari dia. Ini tindakan diskriminasi berdasarkan usia. Nah, apakah ada efeknya bagi si korban ini? Jelas ada. Ini akan menjadi satu pengingat bagi dia. Mungkin sampai dia menjelang mati dia selalu ingat itu. Nah, sebuah fakta yang Bapak ceritakan tentang anak ini, ketika dia sudah mulai dewasa, kira-kira pada saat itu berumur 20 tahun. Nah, dia pulang dari tempat tongkrongannya dalam keadaan mabuk. Sampai di kampung kami itu, waktu itu habis maghrib, dia langsung menyampari satu rumah. Kebetulan rumah yang dia sampari itu ada jaraknya 2 rumah dari rumah saya gitu. Nah, langsung dia panggil orang, terus dia langsung tinju pintu kaca rumah orang tersebut. Dan dia mengajak orang itu berkelahi. Yang paling mengejutkan Bapak apa coba? Dari mulut teman Bapak ini dalam keadaan mabuknya keluar kata-kata, "Dulu waktu saya kecil engkau sering memukul saya, sering menghina saya. Sekarang saya sudah besar, ayo kita adu. Siapa kita yang hebat?" Nah, bayangkan coba, udah sekian tahun berlalu,
ternyata bayangan itu masih terngiang di pikirannya, di telinganya, di benaknya. Nah, coba itu terjadi pada kita gitu. Ada seorang anak yang habis kita bully habis-habisan di waktu sekolah, tapi nanti ketika dia sudah besar, dia nyari kalian, terus ngajak kalian berantem, karena dia merasa sakit hati waktu kecil, waktu sekolah, dia selalu diejek sama kalian. Nah, ketika sudah besar nanti dia datang, balas dendam sama kita. Nah, ini kan tidak bagus, Anda. Baik kepada diri kita maupun terhadap diri orang tersebut, si korban ini gitu. Karena apa? Itu akan menjadi satu rekaman dalam pikirannya dan susah untuk dihilangkan. Nah, jadi jangan kita merasa kita besar terus kita menghina orang yang jauh lebih muda dari kita gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi anak perempuan ini dia mungkin masih kecil ya secara usia. Nah, akhirnya dia dibully, didiskriminasi, rambut dijambak segala macam. Nah, ini kan tidak baik. Nah, kemudian diskriminasi jenis kelamin atau gender. Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu atau kelompok dalam upaya mengasingkan seseorang akibat perbedaan jenis kelamin. Nah, apakah ini ada terjadi di lingkungan sekolah? Ada. Contohnya dalam belajar kelompok. Ketika guru-guru kalian sudah membagikan kalian kelompok, ternyata dalam kelompok kalian itu ada misalnya satu orang perempuan. Nah, ini cenderung diasingkan ini dalam berdiskusi gitu. Sebenarnya apakah itu baik? Tidak. Seolah-olah dia tidak dianggap dalam satu kelompok itu gitu. Nah, ini tidak cocok. Nah, misalnya seperti ini kan. Dalam satu kelompok, nah, ini satu jenis kelamin yang warna hitam. Ada yang warna merah ini dia beda jenis kelamin. Sehingga apa? Yang kelompok yang mayoritas ini mengasingkan dia gitu. Nah, ini salah satu bentuk diskriminasi terhadap perbedaan jenis kelamin. Nah, kemudian diskriminasi kesehatan. Nah, kalau kita lihat ini ada parodi atau apalah gitu kan. Orang miskin dilarang sakit gitu. Nah, terbayang nggak bagi kita betapa sadisnya kalimat ini? Nah, apakah ini pernah terjadi di lingkungan masyarakat? Jelas. Contohnya seperti apa? Seperti layanan BPJS. Orang yang kelas 1, nah, boleh dikatakanlah gini, kalau pejabat sakit itu layanannya luar biasa, ruangannya VVIP gitu. Ketika masyarakat orang miskin sakit, BPJS-nya golongan 3 gitu, kelas 3. Apa alasannya? Dibilang ruangan penuh, atau dibilang lah apa segala macam gitu. Nah, jadi kan mendapat suatu diskriminasi tentang hak kesehatan. Nah, kalau di sekolah, kira-kira apa yang terjadi ini contohnya? Ya contohnya, salah satu mungkin ada teman kita dalam segi fisik ya, dia nampaknya kurang sehat, kurus atau apa. Nah, terus mendapat cacian dari temannya, mendapat ejekan dari temannya, dibilang ceking, atau dibilang apa gitu. Nah, ini kan tidak baik sebenarnya kita lakukan. Kemudian diskriminasi agama. Diskriminasi agama ini juga ini sering terjadi saat ini Anda sekalian. Di Indonesia adalah mayoritas Islam. Di Indonesia adalah mayoritas Islam.
Yang menghujat orang Islam itu, kalau kita lihat di media sosial saat ini, bukan orang non-Islam yang menghujat malah, tetapi sesama Islam itu sendiri yang menghujat. Antar ormas. Ormas A bilang Ormas B tak bagus. Ormas B bilang Ormas A Wahabi, segala macam. Nah, jadi sesama Islam itu berbenturan gitu. Dibilang organisasi agama ini misalnya besar organisasinya. Nah, dia semena-mena menginjak organisasi agama yang organisasinya kecil. Nah, itu dalam bentuk organisasi. Dalam bentuk bermasyarakat, nah, contohnya seperti ini. Mungkin dalam satu komplek tempat tinggal kalian bermayoritas Islam, tetapi dalam satu tetangga itu ternyata ada non-Muslim. Sehingga karena dia hanya sendirian di sana, dia mengalami diskriminasi, seolah-olah dia diasingkan gitu. Masyarakat itu tidak mau bergaul dengan dia gitu. Seolah-olah jijik dan segala macam. Nah, ini kan sebagai salah satu contoh yang tidak bisa kita terima gitu. Mungkin secara agama boleh, kita agamamu, agamamu, agamaku, agamaku gitu. Tetapi dari segi hubungan sosial, itu kan tidak bisa dibeda-bedakan. Selagi dia manusia, selagi dia baik secara sosial, kita harus mempunyai kewajiban untuk baik terhadap dia. Nah, jadi jangan sampai minoritas ini mengalami Islamfobia. Karena Islam di Indonesia ini yang banyak, mereka selalu diasing-asingkan, sehingga dia merasa ketakutan gitu. Akhirnya Islam itu dijuluki sebagai agama radikal atau agama garis keras. Padahal Islam itu sendiri tidak seperti itu gitu. Contoh lain misalnya seperti ini Anda sekalian. Terjadi kayak di Papua beberapa waktu yang lalu. Masjid dibakar gitu. Kenapa? Karena Islam di sana minoritas. Mereka tidak boleh membangun masjid di sana. Masjid dibakar. Nah, kalau kita perhatikan, apakah ini bentuk secara tiba-tiba? Tentu tidak, Anda sekalian. Ini bermula pasti ada sejarahnya gitu. Mungkin di wilayah lain, agama mereka yang minoritas ditindas. Ketika di daerah Papua, agama mereka mayoritas, akhirnya agama yang lain ditindas gitu. Nah, jadi seolah-olah agama itu dibenturkan. Nah, ini dia dalam bentuk diskriminasi agama. Jadi jangan sampai kita bermasyarakat, kita berteman, itu jangan membeda-bedakan agama gitu. Memang toleransi beragama itu tidak ada, Nanda. Toleransi antar umat beragama baru ada. Oke, kita lanjut. Adanya ketakutan terhadap kelompok agama yang taat, sehingga dicap sebagai barisan radikal dalam artian negatif. Kemudian diskriminasi ras. Nah, diskriminasi yang dialami rakyat Papua bahkan berujung timbulnya korban jiwa. Nah, ini fakta, ini ada kejadian beberapa waktu di Surabaya, yaitu ada mahasiswa-mahasiswa di Surabaya itu yang berasal dari Papua, itu diintimidasi ya Nanda, didiskriminasi, menyangkut masalah ras. Nah, karena orang Papua ini mungkin berbeda dengan suku Jawa atau suku Padang, suku Batak atau segala macam secara paras gitu. Soalnya mereka itu dicap seperti orang di gambar ini gitu. Nah, sehingga pada saat itu di Surabaya itu terjadi chaos. Putra-putri Papua itu mengalami tekanan di sana. Nah, mereka tidak bisa melawan di Surabaya.
Sehingga terjadi apa, Nanda? Di Papua itu terjadi bentrok di sana. Malah orang-orang pendatang di Papua, mungkin ada yang berasal dari Sumatera Barat, ada yang berasal dari Jawa, itu menjadi korban gitu. Jadi, inilah salah satu contoh bentuk diskriminasi ras. Nah, diskriminasi suku, adat gitu. Jadi Ananda, walaupun kita di wilayah Kepulauan Riau ini adalah mayoritas orang Melayu, walaupun sekalian seseorang itu dia berasal dari Papua atau berasal dari Kalimantan, pindah ke Tanjung Pinang dan berdomisili di sini, maka dia berhak untuk menjadi warga Tanjung Pinang. Tidak bisa dibeda-bedakan. Nah, jadi kita tidak bisa membedakan, kamu bukan orang Melayu, kamu pendatang di sini, itu tidak boleh. Jadi jangan sekali-sekali kita mengucapkan kata-kata seperti itu. Terus selanjutnya, nah di sini ada tayangan video, yaitu terhadap kekerasan yang terjadi di sekolah. Mohon Ananda saksikan dengan seksama apa yang terjadi di sini, apa dampaknya terhadap si pelaku dan apa dampaknya terhadap korban itu. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Nah, itu dia tadi tayangan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi
bisa kita bayangkan Ananda. Resikonya itu berdampak kepada si pelaku dan juga berdampak kepada si korban. Berdampak ke si pelaku, contohnya tadi mendapat sanksi dari orang tua. Kalau di sekolah mungkin mendapat sanksi dari sekolah gitu. Ketika si korban ini menyampaikan kasus yang terjadi di sekolah itu kepada orang tuanya, sehingga orang tua itu akan datang ke sekolah silakan datang ke sekolah, melapor ke wali kelas, naik ke guru kesiswaan, bahkan ke kepala sekolah. Oke, kalau masalah itu selesai di lingkungan sekolah. Tapi bagaimana kalau masalah ini selesainya di kantor polisi gitu? Sekarang kan ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ada sekarang undang-undang tentang kasus kriminalisasi anak. Apakah anak-anak seperti kalian yang masih berumuran 13-14 tahun tidak bisa dipenjara? Bisa sekarang. Undang-undangnya ada. Lapasnya ada. Jadi bagi si pelaku, pertama dapat sanksi dari orang tua, dapat sanksi dari sekolah, bahkan sampai ke kepolisian, kena hukum, bahkan berujung ke penjara. Sementara bagi si korban yang sering menjadi kekerasan, menjadi diskriminasi, mungkin malas datang ke sekolah. Karena yang terpikir bagi dia, ketika sudah pergi ke sekolah nanti, yang dia rasakan apa? Bukan nikmatnya belajar yang dia pikirkan, tetapi bayangan-bayangan tentang bulian, tentang hujatan selalu menghantui dalam pikirannya. Nah, ini yang terpikir bagi dia. Sehingga nanti anak ini pikirannya menjadi labil gitu. Mungkin di keluarga dia gampang marah, atau mungkin sesama teman kesabaran hilang, sehingga dia melakukan membalas perbuatan kita gitu. Apa yang dapat dia pukulkan kepada si pelaku ini. Bisa saja seperti itu. Bahkan ada yang mengalami stres gitu. Dia merasa di sekolah itu tiada tempat yang aman lagi bagi dia. Sehingga apa yang terjadi? Yang paling mengerikan itu, dia mengakhiri hidupnya. Seolah-olah di dalam dunia ini dia tidak punya teman lagi, tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa tempat dia bersandar gitu. Nah, bisa nggak terbayang bagi kita gitu? Gara ucapan kalian, gara ucapan kita, orang mengakhiri hidupnya gitu. Betapa sedihnya ini kehidupan seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan satu tindakan diskriminasi terhadap orang sehingga orang itu harus menghilangkan nyawanya sendiri. Kemudian langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari diskriminasi ini? Yang pertama sekali yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah menyadari bahwa sebenarnya manusia itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Itu pertama yang harus kita sadari. Di agama kita sudah diajarkan bahwa manusia itu kedudukannya sama di mata Tuhan. Yang membedakan apa? Tingkat keimanan, tingkat ketakwaan. Itu yang membedakan. Allah tidak melihat kekayaan seseorang, Allah tidak melihat ketampanan seseorang atau kecantikan seseorang. Tetapi kalau imannya kuat, ketakwaannya kuat, ini yang dipandang Allah. Nah, kalau sudah imannya kuat, takwanya kuat, pasti dia secara sosial akan baik terhadap orang lain. Kemudian apalagi yang harus disadari? Nah, meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki keistimewaan tersendiri gitu. Nah, belum tentu badannya kecil itu kehidupannya akan kecil. Bisa kita lihat
Bapak Baharudin Yusuf Habibie almarhum, seorang intelektual, putra terbaik Indonesia, sudah menjadi presiden, bahkan dia bisa mampu membuat pesawat terbang. Nah, badannya kecil Ananda. Atau contohnya seperti presiden kita sekarang. Apakah dia berlatar belakang dari TNI atau Polri? Tidak. Dia berlatar belakang dari keluarga biasa gitu. Tapi Allah mengkehendaki dia menjadi presiden, memimpin negara kita saat ini. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan, oh kalau dia tampan hidupnya akan sukses, oh kalau dia kaya hidupnya akan senang. Belum tentu. Karena setiap manusia itu memiliki keistimewaan tersendiri. Kemudian, apa saja yang harus kita upayakan dalam menjalankan anti diskriminasi ini? Yang pertama, tumbuhkanlah semangat religius dalam diri kita. Nah, Ananda sekarang ini sudah masuk madrasah. Madrasah itu pelajaran agamanya jauh lebih banyak daripada SMP. Ananda belajar tentang Al-Quran hadis, belajar tentang fikih, belajar tentang akidah akhlak, belajar tentang bahasa Arab, belajar tentang SKI. Seharusnya Ananda itu jauh lebih baik agamanya secara seharusnya ya, daripada tempat sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah umum. Nah, jadi coba wujudkanlah itu. Kita sekolah di madrasah, tunjukkan kalau diri kita madrasah. Nah, kemudian apa? Menumbuhkan semangat nasionalisme. Kalau nasionalisme itu sudah tumbuh dalam diri kita, maka kita tidak akan membeda-bedakan orang lagi. Kita akan merasa bahwa saat kita itu adalah satu jiwa, satu raga. Lihat Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia, mengaku satu tanah air Indonesia, mengaku satu tumpah darah Indonesia, mengaku satu bahasa Indonesia. Nah, bayangkan coba itu. Kemudian menumbuhkan semangat pluralisme. Pluralisme ini apa? Keberagaman. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan betapa banyaknya suku-suku, agama, golongan. Jadi kita harus memunculkan, oh saya ini tinggal di Indonesia. Indonesia ini orangnya beragam, ada Jawa, dan ada Melayu, ada Batak. Nah, kita harus sama. Walaupun suku berbeda-beda, tetapi kita harus menanamkan Bhinneka Tunggal Ika dalam diri kita. Walaupun berbeda-beda, tetapi kami harus satu tuh. Harus satu. Nah ini. Kemudian menumbuhkan semangat humanis. Nah, humanis ini adalah menumbuhkan semangat kemanusiaan. Kita harus melakukan hubungan manusia itu sesama manusia itu dengan baik. Nah, jalinlah komunikasi dengan baik, jalin komunikasi dengan santun. Kemudian mengadakan dialog antar umat beragama. Jadi banyaknya agama di Indonesia ini jangan dibentur-benturkan. Nah, kalau kalian punya sahabat, punya teman beragama selain dari Islam, kalian jangan mengucilkannya, jangan mengejek agamanya, jangan mengejek Tuhannya. Nah, kita bisa berdialog. Nah, kita bisa bercerita. Sehingga dia bisa menceritakan tentang bagaimana cara dia beribadah. Begitu juga kita sebaliknya. Kalau sudah tercipta seperti ini kan, antara beragama itu rukun. Nah, meskipun bertetangga, ketika kita sedang melakukan sholat di rumah, dia tahu kita melakukan sholat, maka dia akan mengucilkan musiknya gitu. Nah, itu tandanya kalau kita menjalin komunikasi antar umat beragama. Kemudian keterbukaan, kedewasaan, sikap pemikiran global.
Nah, kita harus mulai membuka diri, jangan terlalu terfokus dalam satu kelompok. Nah, sekarang ini kan itu yang terjadi di media sosial. Ada kadrun, ada cebong, ada kampret gitu. Nah, ini ada buzzer segala macam. Nah, ini apa? Ini bentuk ketidakdewasaan dalam bermedia sosial. Nah, jadi ananda sekalian, kalian sudah mempunyai handphone, memegang handphone. Jadi bijaklah menggunakan IT itu. Bijaklah menggunakan handphone itu. Jangan membuat komentaran di media sosial untuk menghujat orang gitu. Ketika orang menghujat kita atau menghujat kelompok kita atau menghujat agama kita, jangan dibalas dengan hujatan. Berikanlah suatu penjelasan yang mungkin bisa saja membuat dia sadar, bisa saja membuat dia insaf. Jadi anak-anak sekalian, tolong ya, kita itu baik, bijak dalam melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan. Kemudian kesadaran kebersamaan dalam bermasyarakat dan bernegara. Kita sudah jelas negara Pancasila. Nah, dalam Pancasila itu ada 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan kemudian bermusyawarah dan keadilan sosial. Nah, ini semua harus kita tanamkan dalam diri kita, Ananda. Indonesia negara yang bertuhan. Nah, kemudian Indonesia ini mempunyai keadilan sosial. Indonesia memiliki persatuan. Nah, sehingga di kaki burung Garuda itu dicengkramkan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi satu. Nah, jadi kita harus memunculkan jiwa bermasyarakat dan berbangsa kita. Wujudkan itu. Bagaimana caranya? Nah, kita harus saling membantu, bekerja sama. Kalau kita sering tolong menolong sesama, menolong orang kekurangan, nanti jiwa nasionalisme itu, jiwa berbangsa bermasyarakat itu akan timbul dengan sendirinya. Nah, jadi seperti itu Ananda sekali. Oke ya. Nah. Oke. Terakhir, pesan Bapak kepada kalian semua. Setelah menduduki bangku di kelas 7 di Madrasah Negeri Kota Tanjung Pinang, mulailah untuk dewasa. Mungkin selama kalian di SD atau di MI pernah melakukan candaan, melakukan diskriminasi. Mungkin kalian tidak tahu kalau itu diskriminasi, sehingga kalian membuat guyonan, bulian terhadap teman kalian sendiri. Mungkin pada saat itu adalah ketawa-ketawa, tetapi seiring usia kalian bertambah, ketika itu terus berlanjut, si korban ini nanti dia tidak akan ketawa lagi, tetapi dia akan merasa dendam kepada kalian. Jadi hindarkanlah melakukan tindakan-tindakan diskriminasi, tindakan-tindakan bully terhadap teman kita di sekolah. Harapan Bapak kepada kalian, ketika kalian sudah melangkah ke jenjang MTS, tanamkan jiwa madrasah dalam kalian, bahwa MTS itu slogannya adalah apa? Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Nah, madrasah hebat itu karena siswanya hebat. Madrasah bermartabat karena siswanya bermartabat. Kalau siswanya tidak hebat, tidak bermartabat, maka sekolah itu tidak akan ada artinya. Nah, makanya kepada Ananda semua, belajar untuk bijak dalam bertingkah laku. Apalagi pada saat sekarang ini kita aktif di media sosial, belajarlah menggunakan media sosial dengan bijak. Kenapa? Karena sekarang Undang-Undang ITE ada dan berlaku. Sekali Ananda menghujat orang di media sosial sehingga membuat orang itu merasa tersinggung, siap-siaplah Ananda
untuk ditindak secara pidana. Nah, harapan Bapak kepada kalian semua, sekali lagi, mari wujudkan kebersamaan kelas 1 ke 71, 72, 73, 74 sampai 76, 75, 76. Kalian itu sama-sama kelas 7, sama-sama satu tingkat, walaupun berbeda kelas, tetapi kalian harus satu jiwa, harus satu tujuan. Tujuan kalian datang ke TS adalah untuk belajar. Jadi bukan hanya untuk bermain. Pereratlah tali silaturahim antara sesama. Hindari tindakan kekerasan, hindari tindakan bulian, hindari tindakan diskriminasi. Mungkin hanya ini yang bisa dapat Bapak sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih sudah mengikuti atau menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang baik bisa kita amalkan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.